Freeport merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia. Perusahaan Freeport yang melakukan penambangan di Indonesia merupakan afiliasi langsung dari Freeport yang berasal dari Amerika Serikat, yakni Freeport-McMoRan. Praktik yang dilakukan Freeport di Indonesia adalah penambangan dari berbagai sumber daya alam Papua seperti tembaga, emas, dan perak. Saking banyaknya jumlah biji tambang yang ada di tambang PT Freeport, membuatnya menjadi tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia memiliki sejarah panjang di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Kekayaan alam Papua sudah tidak diragukan lagi. Maka tidak heran banyak perusahaan asing yang berebut izin ingin melakukan eksploitasi. Papua merupakan wilayah yang kaya akan bahan tambang seperti emas, tembaga, dan perak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 hektar yang menghasilkan jumlah cadang biji sebesar 52%. Tambang emas tersebut tersebar di 6 kabupaten yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyayi, Mimika, dan Paniai. Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda Jens-Jacques Dozy pada 1936. Dozy melakukan pendakian di Gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands New Guinea Petroleum Maatschappij atau NNGVM. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua. Saat itu kondisi dunia tidak mendukung menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda. Pada Agustus 1959, berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan PT Freeport, dengan Jan van Proysen, direktur pelaksana East Borneo Company. Dalam rapat itu, Jan van Proysen bercerita kepada Wilson tentang isi buku Dozy yang ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozy soal gunung tembaga itu. Berbekal laporan Dozy, Wilson dan rombongannya mengunjungi lokasi tambang Papua pada Februari 1960. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Wilson menyatakan kekagumannya akan hamparan mineral yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat mencapai Erzberg, dia terperanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah. Wilson menyebut wilayah ini sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50% biji besi, 3% tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya. Wilson melaporkan lewat temuan itu kepada Presiden Freeport, yaitu Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Dia menyebut dari area 14 hektar, hanya 1 hektar tanpa biji tembaga, sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter. Karena hal tersebut, Freeport kemudian memutuskan menaikkan kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company pada 1 Februari 1960. Namun nyatanya terjadi perubahan eskalasi politik di Indonesia, khususnya di Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda saat itu makin memanas. Bahkan Presiden Soekarno waktu itu menempatkan pasukan militer di Irian Barat. Perjanjian kerjasama antara East Borneo Company dan Freeport pun akhirnya mentah. Pemerintah Amerika Serikat saat itu dikuasai oleh John F. Kennedy justru membela Indonesia dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda jika tetap mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu membutuhkan bantuan untuk membangun kembali negaranya pasca kehancuran Perang Dunia Kedua terpaksa hengkang dari Irian Barat. Para petinggi Freeport pun geram, terlebih saat mendengar John F. Kennedy menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta USD dengan melibatkan International Monetary Fund dan World Bank. Setelah John F. Kennedy terbunuh pada 22 November 1963 dan Soekarno lengser melalui surat perintah 11 Maret atau Supersemar 1966, kebijakan pemerintah Amerika Serikat maupun Indonesia berubah. Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. Kemudian dilakukanlah pengesahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Tanggal ini sekaligus menjadi hari jadi Freeport. Dengan demikian, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.
Pembangunan pertambangan tersebut ternyata memiliki medan yang sangat sulit dan ekstrim karena mereka harus membangun jalan sepanjang 123 km dan jalurnya melewati hutan, sungai, dan pegunungan setinggi lebih dari 4.000 meter. Selain itu, untuk mempermudah pembangunan tambang ini, mereka harus membangun kereta gantung di atas kaki tebing setinggi 609 meter. Setelah 5 tahun, tambang ini pun selesai dibangun dan pembangunannya membutuhkan biaya sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14,5 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Pada Desember 1972, hasil pengolahan biji tembaga ini pun dikirim untuk pertama kalinya menggunakan kapal di pelabuhan Irian Jaya. Pada tahun 1984, pimpinan Freeport McMoran memerintahkan semua jajaran Freeport untuk eksplorasi dan mencari lokasi tambang lain. Akhirnya, pada tahun 1987, mereka berhasil menemukan Gunung Grasberg yang berjarak 3,2 km dari Gunung Erzberg dan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi. Grasberg ini diperkirakan memiliki cadangan sebanyak 43 miliar pon biji tembaga dan 52 juta troy ons emas, serta merupakan cadangan tembaga dan emas terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Untuk membuat akses dari tambang Erzberg ke Grasberg, mereka membuat heat rod yang tidak seperti jalan pada umumnya. Heat rod ini memiliki sudut kemiringan antara 22 hingga 30 derajat, serta jalurnya berliku-liku dan menanjak hingga ketinggian 4.114 meter. Keberadaan heat rod ini sangat membantu dalam pengiriman biji tembaga dari Grasberg ke Erzberg untuk proses pengolahan. Grasberg sendiri mulai dieksplorasi pada tahun 1988 dan proses penambangannya dilakukan secara non-stop siang dan malam. Sepanjang 51 tahun lamanya, tepatnya sejak 1967 sampai 2018, perjalanan bisnis ini penuh dengan polemik dan berbagai isu. Mengingat selama puluhan tahun, tambang yang penuh dengan potensi mineral ini dinilai lebih banyak menguntungkan Amerika Serikat daripada Indonesia. Hingga pada masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menaikkan Head of Agreement dengan Freeport, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia. Sampai akhirnya pemerintah Indonesia menguasai sebagian besar atau sebanyak 51% saham perusahaan tersebut. Dengan kepemilikan yang dikuasai pemerintah Indonesia, saat ini Freeport memberikan keuntungan berlipat ganda kepada Indonesia dibandingkan sebelum disinvestasi dari Freeport McMoran. Total saat ini sebanyak 70% dari pendapatan Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia. Namun ironisnya di balik limpahan kekayaan ini, masyarakat Papua justru harus bergulat dengan kemiskinan dan ketidakadilan di atas tanah nenek moyang mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, operasi tambang telah memunculkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Skala penggalian dan produksi yang dilakukan oleh Freeport menghasilkan limbah tailing, yaitu sisa atau residu dari proses pengolahan biji mineral. Jumlah limbah tailing ini sangat besar, bahkan diklaim oleh sejumlah laporan seperti Corporate Accountability Lab pernah mencemari sungai dan wilayah pesisir yang digunakan masyarakat adat Amungme dan Kamoro untuk mata pencarian mereka. Selain itu muncul juga persoalan tata kelola lahan adat, kompensasi yang dipersengketakan, dan klaim bahwa proses pelepasan hak atas tanah tidak selalu melibatkan atau menguntungkan komunitas adat di sekitarnya. Isu-isu ini lalu menjadi bahan kritik dari organisasi lingkungan, kelompok HAM, dan media investigasi. Konflik keamanan di sekitar area tambang juga menjadi bagian kelam dari sejarah awal dan perkembangan Freeport. Keamanan dan fasilitas seringkali ditangani dengan peran aparat negara seperti polisi dan militer yang keberadaannya telah memicu tuduhan pelanggaran HAM serta praktik perlindungan yang kontroversial. Dalam beberapa periode, insiden-insiden kekerasan dan ketegangan antara aparat, pekerja tambang, dan komunitas lokal memperkeruh citra hubungan Freeport, negara, dan masyarakat adat. Persoalan ini juga menempatkan Freeport bukan hanya dalam ranah ekonomi, tetapi juga politik keamanan dan hak asasi manusia. Di sisi lain, secara hukum dan administratif, hubungan Freeport dan Indonesia terus berubah. Kontrak of work awal yang disepakati pada tahun 1967 telah mengalami perubahan, pembaruan, dan pelarasan seiring dinamika politik dan regulasi pertambangan di Indonesia.